Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Maluku Antar Nusa edisi 2 Februari 2017. Dan inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa untuk malam ini. Anggota Brimob Polda Maluku diadili hakim karena menganiaya mantan pacarnya. Penjabat Bupati Buru hari ini dilantik Gubernur Maluku. Pemirsa, bersama saya Claudia Virginia Rea, kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengadili Brigadir Zainul, anggota Brimob Polda Maluku karena terlibat kasus penganiayaan terhadap mantan pacarnya. Terdakwa marah karena korban meminta terdakwa menikahi dirinya. Penganiayaan yang dilakukan Brigadir Zainul terhadap mantan pacarnya di rumah kos-kosan 17 Januari lalu mengakibatkan yang bersangkutan diadili di Pengadilan Negeri Ambon. Sidang kali ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Terdakwa mengakui memukuli korban karena saksi korban meminta terdakwa untuk menikahi dirinya dan membakar pakaian terdakwa yang dititipkan di rumah kosnya di kawasan Tantui, Ambon. Di hadapan majelis hakim, terdakwa mengatakan sempat membina hubungan asmara dengan korban selama 8 bulan. Terdakwa menjelaskan sebelum terjadi peristiwa penganiayaan terhadap korban, dirinya ke tempat kos korban untuk mengambil pakaiannya yang dititipkan. Namun pertemuan itu berakhir dengan perang mulut. Terdakwa sempat memukuli korban dari pipi dan bahu hingga memar. Terdakwa melakukan hal itu karena korban terlebih dahulu menampar terdakwa di bagian kepala. Kejadian itu menurut terdakwa lantaran saksi korban meminta untuk menikah. Namun permintaan itu ditolak oleh terdakwa karena dirinya sudah memiliki istri. Di hadapan majelis hakim, terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menjerat terdakwa melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntutan. Paneli Tait melaporkan. Gubernur Maluku hari ini melantik Ismail Usemahu sebagai pejabat Bupati Buru. Ada 2 tugas utama yang harus dilakukan pejabat Bupati Buru, yakni meneruskan penyelenggaraan pemerintahan dan memfasilitasi suksesnya penyelenggaraan pilkada di sana. Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Ismail Usemahu yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Maluku sebagai pejabat Bupati Buru. Menindaklanjuti keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur Maluku Said Assegaf melantik Ismail Usemahu sebagai penjabat Bupati Buru Kamis pagi. Saat melantik Ismail Usemahu, Gubernur Maluku menyatakan ada 2 program prioritas yang harus segera dilakukan di Kabupaten Buru. 2 program prioritas itu adalah meneruskan penyelenggaraan pemerintahan dan memfasilitasi suksesnya penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Buru. Terkait dengan suksesnya Pilkada Buru, penjabat Bupati diminta segera menggelar rapat koordinasi terbatas dengan penyelenggara pemilu kada guna memastikan kesiapan dan kelengkapan pelaksanaan pemilu kada. Usemahu juga diminta melakukan konsolidasi birokrasi dan tetap menjaga netralitas aparatur sipil negara pada pemilu kada. Selain fokus pada suksesnya pemilu kada, Usemahu juga diingatkan untuk tidak melakukan mutasi pegawai. Kepada masyarakat Kabupaten Buru, Gubernur juga berharap bisa menerima pejabat bupati dan bekerja sama untuk memberdayakan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Buru. Pada pelantikan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Nyonya Hajareti Assegaf, turut menyerahkan memori kerja kepada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buru, Nyonya Usemahu. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Yang dapat dipertanggungjawabkan. Kendati masih diperhadapkan dengan peralatan yang sebagian telah termakan usia,
Seksi Teknik LPP TVRI Maluku tetap berupaya memberikan yang terbaik, baik ketika mengeksekusi program paket siaran di lapangan maupun siaran layar kaca. Dalam mensukseskan program siaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI Maluku tidak terlepas dari peran penting seksi teknik. Untuk memproduksi program siaran yang akan dieksekusi, sumber daya manusia dari teknik ini sangat penting perannya. Pasalnya peralatan yang digunakan untuk mengeksekusi program siaran merupakan tanggung jawab dari seksi ini. Boleh dibilang seksi teknik merupakan urat nadi dalam memproduksi paket acara. Namun sayangnya beberapa peralatan di seksi teknik Lembaga Penyiaran Publik TVRI Maluku sebagian telah termakan usia. Kendati begitu, seksi ini tetap berupaya memberikan yang terbaik bagi pemirsa di daerah ini. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Teknik LPP TVRI Maluku Yan Lewarila. Diakui Lewarila saat ini TVRI Stasiun Maluku telah mengudara dengan menggunakan frekuensi digital. Namun sayangnya masyarakat yang selama ini menonton siaran LPP TVRI Maluku belum siap menerima kenyataan tersebut. Karena dengan digitalisasi masyarakat harus dapat menyesuaikan agar acara siaran TVRI Maluku dapat dinikmati. Penyesuaian dimaksud adalah masyarakat harus memiliki set-top box atau STB di rumah masing-masing. Bila tidak, siaran LPP TVRI Maluku tidak dapat dinikmati. Namun begitu, demi pemirsanya, LPP TVRI Maluku menyediakan sarana dan prasarana bagi TV kabel untuk menyiarkan siaran LPP TVRI Maluku. Dengannya diharapkan pemerintah dalam hal ini instansi terkait dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, utamanya set-top box kepada masyarakat. Dari seksi teknik mempunyai tugas untuk menunjang program yang ada pada TVRI Stasiun Maluku, baik dari pemberitaan maupun dari seksi program sendiri dengan peralatan-peralatan kita yang dianggap sudah memenuhi syarat gitu. Memang ada beberapa peralatan kita yang sudah termakan usia, namun kita maksimalkan untuk bagaimana tetap siaran TVRI Stasiun Maluku itu bisa ditonton oleh masyarakat maupun oleh pemirsa yang ada di Ambon sini maupun di sebagian Seram bagian barat dan Masohi. TVRI Stasiun Maluku saat ini telah mengudara dengan menggunakan channel atau frekuensi yang digital. Jadi ya, kita sudah bersiaran dengan digital. Namun kendala yang dihadapi adalah masyarakat belum siap dengan keberadaan pemancar yang sudah digital ini. Satu-satunya jalan adalah bagaimana masyarakat bisa nonton TVRI Stasiun Maluku. Kami menyediakan sarana dan prasarana bagi TV kabel yang ada di Kota Ambon khususnya untuk bagaimana bisa menyalurkan siaran TVRI Maluku seutuhnya kepada masyarakat. Harapan kami pemerintah ataupun dinas ataupun Kominfo bisa menyiapkan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk bagaimana mereka bisa menyaksikan siaran TVRI Stasiun Maluku dengan suatu peralatan yang disebut dengan set-top box atau biasa disingkat dengan STB. Lewarila juga mengatakan sumber daya manusia yang ada di seksi ini juga senantiasa dimaksimalkan kendati diperhadapkan dengan berbagai produksi paket acara. Dengannya seluruh program paket acara yang akan dieksekusi dapat terrealisasi seluruhnya dengan baik dan lancar. Otis Kotadini melaporkan. Jelang Hari Pers Nasional 9 Februari 2017, panitia menggelar aksi donor darah. Donor darah itu melibatkan sejumlah instansi sipil dan militer. Aksi donor darah di kantor Gubernur Maluku Rabu pagi dilaksanakan dalam rangka menyongsong Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari mendatang. Sekitar 200 pendonor dari sejumlah instansi sipil dan militer ikut dalam kegiatan itu. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur, petugas PMI Cabang Maluku
telah melakukan transfusi terhadap sekitar 100 orang. Selain donor darah, panitia Hari Pers Nasional juga menggelar sambung rasa di Islami Center. Kedua kegiatan itu mengawali sejumlah kegiatan yang dilaksanakan panitia dalam rangka Hari Pers Nasional di Kota Ambon tahun ini. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Dalam masa reses masa sidang 1 tahun 2017, anggota DPRD Kota Ambon menemui konstituen mereka di daerah pemilihan masing-masing. Anggota DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta, dalam masa reses kali ini menemui konstituennya yang ada di Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe. Marilah kita bersama-sama melalui Ibu. Konstituen bertanya, legislator menjawab. Itulah yang terjadi dalam reses masa sidang 1 tahun 2017 yang dilakukan anggota DPRD Kota Ambon Eli Toisuta dengan warga RT 001 RW 01 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe. Banyak keluhan yang disampaikan warga kepada legislator daerah pemilihan Nusaniwe ini, diantaranya keterbatasan air bersih, jalan setapak yang belum memadai, dan pemukiman mereka yang rawan longsor. Menanggapi berbagai keluhan tersebut, anggota DPRD Kota Ambon Eli Toisuta menyatakan dirinya akan memperjuangkan berbagai keluhan masyarakat tersebut agar dapat diakomodir dalam APBD untuk direalisasikan pembangunannya. Namun dirinya menyatakan berbagai keluhan warga itu tidak semuanya langsung dapat direalisasikan, akan tetapi secara bertahap karena keterbatasan anggaran yang ada. Beta saja sampai dengan hari ini baru pernah naik di sini. Ketika Bapak Jack bilang RT 001, RW 001, yang beta tahu hanya itu ada di Kelurahan Benteng, tapi saya tahu akan itu pentampa di mana. Tetapi ketika beliau membicarakan bahwa ini kebutuhan Ibu, bahwa masyarakat sangat membutuhkan ini jalan setapak karena sebentar nanti gereja ini akan diresmikan. Tanpa berpikir panjang, tanpa lihat itu lokasi ada di mana, tanpa mengetahui di situ orang pilih beta atau tidak. Tetapi dengan semangat untuk mau melayani rakyat, mau melayani masyarakat yang berada di kecamatan ini, itu beta pertaruhkan seluruh energi yang ada, seluruh argumentasi yang ada untuk beta berdebat dengan teman-teman yang ada di DPRD. Ketika itu ada yang bilang, apakah ini penting atau tidak? Apakah ini dia urgent atau tidak? Karena masih ada lagi di kecamatan yang lain masih membutuhkan. Saya bilang, tidak. Ini kebutuhan rakyat. Ini kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Ketua RT 001 RW 01 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe, Jeki Tuilai, menyatakan dirinya bersama warga menyambut baik kehadiran anggota DPRD Kota Ambon Eli Toisuta. Hal ini karena dalam kurun waktu 28 tahun baru kali ini lingkungan mereka didatangi anggota DPRD. Selaku pimpinan dalam lingkungan ini, Ketua RT, saya mengucapkan banyak terima kasih dan ini menjadi kebanggaan tersendiri kebanggaan tersendiri untuk masyarakat RT 001 RW 01 Kelurahan Benteng. Karena sejak lingkungan ini terbentuk hingga saat ini berumur 28 tahun, baru pertama ada wakil rakyat yang pernah datang untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi keluhan-keluhan dari masyarakat. Jeki Tuilai mengharapkan agar Eli Toisuta dapat memperjuangkan berbagai hal yang dikeluhkan warganya. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk mengikuti aktivitas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 pada kampanye tatap muka Pilkada 2017. Masyarakat Wayame Kota Jawa bersama Laskar Kabah menyatakan siap memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Poli Kastanya Samlatu Konsina pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon. Masyarakat Kota Jawa menilai Poli dan Sam merupakan dua tokoh yang layak memimpin Kota Ambon. Hujan yang mengguyur Kota Ambon Senin sore tidak menurunkan semangat warga Kota Jawa menghadiri kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Poli Kastanya Samlatu Konsina.
Dalam kampanye tatap muka yang berlangsung di depan dermaga Speedboat Kota Jawa itu, pasangan pantas menghadirkan sejumlah jurkam. Sayyidina bin Tahir dari PKS menyebutkan pasangan pantas merupakan dua tokoh yang berpengalaman dalam birokrat. Kehadiran pasangan pantas di Kota Jawa tidak sekedar kampanye, namun juga mendekatkan diri dengan rakyat. Rustam Latupono dari Partai Gerindra mengatakan program pro rakyat yang disiapkan pasangan pantas mendapat dukungan mayoritas anggota DPRD Kota Ambon. Olehnya warga Kota Jawa tidak perlu ragu memilih pasangan nomor urut 2 karena jika terpilih nanti semua program pro rakyat itu dipastikan terlaksana. Calon wali kota Ambon Poli Kastanya mengatakan visi misi mereka dijabarkan dalam program pro rakyat bermuara pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di antaranya menyediakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran, menstabilkan harga kebutuhan pokok, penataan pasar dan terminal, serta meningkatkan pelayanan publik baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun transportasi. Pelayanan kesehatan yang akan dilakukan pasangan pantas bila menjadi pimpinan di kota ini yakni membuka pelayanan selama 24 jam di sejumlah puskesmas di kecamatan. Semua program itu akan terlaksana dengan baik bila warga memberikan suara mereka kepada pasangan Paulus Kastanya Sam Latuconsina pada pencoblosan Pilkada Kota Ambon 15 Februari mendatang. Calon wakil wali kota Ambon Sam Latuconsina merasa yakin pasangan pantas mendapat dukungan penuh dari warga Wayame Kota Jawa. Dukungan kepada pantas juga datang dari Laskar Ka'abah Kota Ambon. Dukungan Laskar Ka'abah ini menjadi kekuatan baru untuk memenangkan pasangan pantas. Hamzah Tomia melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah memindahkan logistik pilkada ke Gedung Olahraga Nusantara Kota Masohi. Hal itu dilakukan guna memudahkan pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara serta distribusi logistik ke kecamatan-kecamatan. Komisi Pemilihan Umum Maluku Tengah Rabu siang telah memindahkan logistik Pilkada Maluku Tengah dari gudang kantor KPU ke Gedung Olahraga Nusantara Kota Masohi. Kepala Divisi Logistik KPU Maluku Tengah Erni Lesi mengatakan pemindahan dilakukan untuk memudahkan sortir dan pelipatan surat suara Pilkada Maluku Tengah yang rencananya dilaksanakan hari ini. Proses pemindahan logistik dari KPU Kabupaten Maluku Tengah gudangnya ke GOR tempat pelaksanaan nanti pelipatan dan sortir surat suara untuk nanti selanjutnya diproses untuk pendistribusian ke masing-masing kecamatan. Untuk jadwal distribusi insya Allah kami akan laksanakan sesuai dengan tahapan itu tanggal 4 sampai tanggal 6, jadi mungkin di atas tanggal 4 kita sudah mulai distribusi ke kecamatan. Sekretaris KPU Maluku Tengah Sah Alim Latuconsina menjelaskan pemindahan logistik dikarenakan lokasi gudang KPU tidak memungkinkan. Dengannya, pelipatan dapat dilakukan di ruang yang luas sehingga mudah terpantau. Ruangan kapasitas untuk pelipatan dan penyortiran terkait suara-suara di gudang KPU tidak memungkinkan untuk pelaksanaan di sana, sehingga oleh KPU menyurati pemerintah daerah untuk penggunaan GOR sebagai sarana untuk sortir dan lipat suara, dan memang sudah ada persetujuan dari Pemda sehingga adanya upaya untuk perpindahan gudang yang mana sudah melalui koordinasi dengan pihak Panwas dan pihak kepolisian. Sekretaris KPU Maluku Tengah Sah Alim Latuconsina mengatakan untuk pelipatan dan sortir surat suara KPU Maluku Tengah akan melibatkan perusahaan yang memenuhi persyaratan. Hal ini berbeda dengan daerah lainnya yang menggunakan tenaga harian lepas. Namun Sekretaris KPU Maluku Tengah tidak menjelaskan lebih jauh tentang kebijakan tersebut. Sorti dan pelipatan surat suara Pilkada Maluku Tengah direncanakan mulai hari ini hingga Sabtu nanti dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Panwas setempat. Dari Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Calon Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi menyatakan Dusun Bukit Barisan Air Ali Desa Rumah 3 akan dijadikan lumbung sayur Kota Ambon jika Paparisa baru memimpin Kota Ambon. Sebagian besar pasokan sayur mayur ke Kota Ambon berasal dari kawasan itu. Dalam kampanye terbatas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, pasangan Paparisa baru mendatangi Dusun Bukit Barisan Desa Rumah 3. Calon wali kota Ambon Richard Lohena Pesi melihat potensi sayur mayur para petani di kawasan ini berkembang cukup baik.
Usaha para petani mesti didukung dengan bantuan-bantuan pemberdayaan untuk meningkatkan usaha mereka. Hal ini diakui Luana Pesi dalam orasinya pada kampanye terbatas di dusun itu beberapa waktu lalu. Menurutnya sebagian besar pasokan sayur mayur berasal dari kawasan ini, antara lain Bukit Barisan, Waringin Cap, dan Taeno. Dengannya jika warga kawasan tersebut menyatukan komitmen untuk memilih pasangan nomor urut 1 Paparisa Baru, maka Luana Pesi akan menjadikan kawasan ini sebagai lumbung sayur mayur kota Ambon, bahkan Maluku. Hal ini mengingat beberapa tahun kemudian, eksploitasi Blok Masela MBD akan dilakukan dan tingginya aktivitas di sana akan membutuhkan konsumsi pangan, salah satunya sayur mayur. Dengannya penyediaan pasokan sayur-sayuran yang cukup besar di kawasan ini bakal menjadi peluang besar pula untuk dikembangkan. Tokoh masyarakat Bukit Barisan Air Ali Lahalimin meminta jika calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 Rijat Luana Pesi Syarif Hadler memenangkan kursi wali kota dan wakil wali kota dapat memberi perhatian terhadap jalan yang rusak. Jalan-jalan ini menjadi penghubung utama bagi para petani menuju ke lahan-lahan perkebunan mereka. Selain itu, kebutuhan sarana air bersih dan peningkatan produksi pertanian menjadi sejumlah persoalan penting yang dihadapi salah satu kawasan penyumbang hasil pertanian di kota ini. Melkilatus Saule, Saras Pelaman melaporkan. Sekolah di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon mengikuti pertukaran tenaga pendidik. Mereka yang ikut dalam pertukaran tenaga pendidik adalah guru kelas 3 dan kelas 5. Pertukaran tenaga pendidik sekolah dasar kelas 3 dan kelas 5 bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para guru. Kepala UPTD Kecamatan Sirimau, Dani Letemia mengatakan, para tenaga pendidik yang ikut dalam pertukaran guru harus mempersiapkan diri lebih baik, tidak monoton, namun mampu menyiapkan metode pembelajaran yang inovatif. Menurut Letemia, program UPTD Dinas Pendidikan Kota Ambon merupakan upaya membangun motivasi bersama antar sesama tenaga pendidik dalam lingkup Kecamatan Sirimau. Mereka yang ikut dalam pertukaran guru adalah tenaga pendidik yang telah bersertifikasi. Program pertukaran guru berlangsung selama 1 bulan di 62 sekolah dasar lingkup Kecamatan Sirimau. Dinas Pendidikan Kota Ambon akan melakukan evaluasi bagi para guru yang mengikuti kegiatan tersebut. Prinsip kami, kelas 3 itu dia masih mengarah teknik kepada tematik terpadu, sementara kelas 5 itu dia lebih banyak mengarah kepada mata pelajaran. Jadi kita ambil 2 kelas ini sebagai kelas atas dan kelas bawah. Nah, kita berkomparasi dia untuk semua teman-teman guru kelas 3 dan kelas 5 bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk melaksanakan pertukaran mengajar ini. Kalau prinsip kemarin mereka di sekolah asal, mereka belajarnya sifatnya monoton, tidak mempersiapkan berbagai materi-materi pembelajaran, media-media pembelajaran. Ketika dia mau mengajar di sekolah yang lain, kita membawa dia untuk nuansa baru. Itu dia harus benar-benar mempersiapkan dirinya. Dari materi pembelajaran RPP sampai dengan dia punya media-media pembelajaran, dia harus siapkan. Saat mencanangkan pertukaran guru kelas 3 dan 5 sekolah dasar Kecamatan Sirimau, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Beni Kainama mengatakan, program pertukaran guru merupakan sebuah langkah maju membangun pendidikan di Kota Ambon. Tenaga pendidik yang terlibat dalam kegiatan ini diharapkan mampu mempersiapkan bahan ajar serta kreatif sehingga mudah dipahami anak didik. Moving Teacher ini suatu program inovasi pelayanan pembelajaran yang idenya dari UPTD. Pada prinsipnya kami mendukung sebab tujuannya sangat positif untuk refreshing bagi para guru dan peningkatan kompetensi mereka dalam penyusunan perangkat. Paling tidak mereka mau mengajar di sekolah yang baru pasti persiapannya lebih bagus, sehingga meningkatkan keterampilan mereka menyusun perangkat. Lalu tentu prosedur pembelajaran mereka harus tampilkan yang terbaik karena mereka jadi tamu di sekolah tertentu. Dan ini supaya sekolah A bisa belajar dari sekolah B, guru dari sekolah A bisa belajar lingkungan sekolah yang lain,
sehingga terjadi kekompakan dalam UPTD itu. Program pertukaran guru di Kecamatan Sirimau akan berlanjut bagi kelas lain. Keluaran dari program ini akan dipakai untuk menyusun program belajar mengajar guna menjawab tuntutan kelemahan yang dimiliki tenaga pendidik. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Sekolah Menengah Kejuruan PGRI yang beralamat di Jalan Yan Pais, Kota Ambon, pindah ke kawasan Halong Atas. Sebelumnya aktivitas belajar mengajar di lokasi baru itu telah berlangsung 8 bulan lalu. Namun penggunaan lokasi gedung SMK PGRI baru diresmikan pada 30 Januari 2017. Sekolah Menengah Kejuruan PGRI sebelumnya berada di Jalan Yan Pais, Kota Ambon. Lokasi persekolahan itu tidak hanya ditempati SMK PGRI, namun juga SMA PGRI dan SMP Negeri 4 Ambon yang menggunakan beberapa ruang kelas untuk proses belajar mengajar. Seiring bertambahnya jumlah pelajar serta kurangnya ruang belajar, SMK PGRI membangun gedung baru di kawasan Halong Atas. Aktivitas belajar mengajar di lokasi baru Halong Atas telah berlangsung 8 bulan lalu. Namun peresmian lokasi dan gedung SMK PGRI baru dilaksanakan pada 30 Januari 2017. Peresmian gedung SMK PGRI menggenapkan sukacita para guru maupun siswa. Sekolah representatif yang diidam-idamkan diresmikan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Kepala SMK PGRI, Nyonya Grace Sopakua mengatakan, peresmian gedung sekolah SMK PGRI menjadi motivasi bagi guru, siswa maupun orang tua memajukan pendidikan di Kota Ambon. Diharapkan sekolah ini dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten di dunia usaha. Di lokasi lama di situ sudah ada SMA, ada SMP 4 juga yang pakai, maka itu kita antisipasi. Apalagi di tahun 2017 ini SMA SMK kan bergabung di provinsi. Jadi saya ambil langkah awal lebih cepat supaya kita bisa pindah ke lokasi baru sendiri, lebih aman. Jumlah siswa yang ada sekarang ada 78 siswa. Berhubung kemarin kita baru pindah ke sini, kebanyakan anak-anak sekolah itu tinggal di Kota Ambon. Jadi mereka pikir rasa jauh, tapi saya yakin besok-besok pasti ada banyak siswa yang datang ke sini. Sekolah Menengah Kejuruan PGRI memiliki 4 jurusan, yakni akuntansi, kesehatan, multimedia, dan pertambangan geologi. Pertambangan geologi merupakan jurusan yang baru dibuka beberapa bulan lalu. Sekolah ini dilengkapi dengan 8 ruang laboratorium, 1 ruang perpustakaan, dan 2 RKB. Pembangunan gedung sekolah itu sebagian bersumber dari dana alokasi khusus Dinas Pendidikan Kota Ambon. Sementara status lahan dan gedung SMK PGRI merupakan milik yayasan. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Tajuk Tour de Molucas September 2017 untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah ini. Tour de Molucas direncanakan akan diikuti 30 negara. Salah satu strategi Dinas Pariwisata Maluku untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah ini dengan menggelar lomba balap sepeda bertaraf internasional. Balap sepeda yang akan digelar bulan September mendatang diberi nama Tour de Molucas. Tour de Molucas direncanakan berlangsung dalam beberapa etape. Tour de Molucas akan mengambil start di Kota Piru, Kabupaten Seram bagian Barat, menuju Masohi, Maluku Tengah. Etape kedua Masohi menuju Sawai. Etape selanjutnya yaitu Wahai menuju Kota Bula, Seram bagian timur. Etape keempat akan mengambil start di Kota Bula, SBT, dan finish di lapangan terbang Wahai. Sementara untuk etape kelima akan start dari Masohi menuju Kota Ambon. Satu etape akan dilaksanakan di Kota Ambon dengan mengambil start dari Pantai Namalatu menuju Paso dan kembali ke pusat kota melalui jembatan Merah Putih. Rencana pelaksanaan Tour de Molucas tersebut dipaparkan Kepala Dinas Pariwisata Maluku, H. Saimima, dalam rapat kerja dengan Komisi D DPRD Maluku hari ini. Insya Allah tanggal 14 September sampai dengan 20, 5 hari nanti mereka.
di Ambon. Ada kesiapan sudah. Jadi standarnya seperti Tor de Singkarak, Tor Flores semua kayak gitu. IO-nya berkelas gitu. Pasti sekarang mereka lagi mendaftar, IO-nya lagi mendaftar ke UCI. UCI itu kayak FIFA begitu, lembaga internasional untuk balap sepeda. Jadi sudah mendaftar kita dengan isi provinsi dan PBIC. Mereka sudah datang survei untuk survei pertama. Nanti ada survei kedua dan ketiga untuk kesiapan. Saimima mengatakan jika Tour de Molucas 2017 sukses, akan dijadikan kalender tetap untuk tahun selanjutnya. Rencana pelaksanaan Tour de Molucas disambut baik Komisi D DPRD Maluku. Tour de Molucas direncanakan akan diikuti sekitar 700 peserta. Ketua Komisi D DPRD Maluku, Saadia Uluputi, mengatakan sangat mendukung rencana dimaksud untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah ini. Ya, untuk Tour de Molucas ini program yang sangat baik untuk mempromosikan wisata Maluku, mendatangkan para geliat-geliat yang demen tour untuk datang ke Maluku. Mereka akan menjelajahi Pulau Seram dan otomatis perhatian dunia itu tuh akan menjadikan Maluku sebagai pusat pariwisata baru. Jadi selain tour itu ada beberapa hal yang juga akan disoroti, akan didapatkan gitu. Julius Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Setelah mengalami kevakuman hampir 20 tahun, Laboratorium Bahasa Unpati Ambon akan difungsikan kembali. Untuk mendukungnya dilakukan pengadaan alat dan fasilitas pendukung serta revitalisasi program layanan laboratorium itu. Koordinator BIPA Universitas Patimura Ambon Pelantino Latu Papua menjelaskan program bahasa Indonesia bagi penutur asing dikhususkan bagi mahasiswa internasional yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Saat ini di Universitas Patimura Ambon ada 2 mahasiswa internasional asal Kolombia dan Jepang yang berkuliah di sana. Wakil Rektor Universitas Patimura Ambon, Riyad Uluputi, mengatakan agar para mahasiswa asing itu dapat segera menguasai bahasa Indonesia dibutuhkan peran laboratorium bahasa. Karenanya Unpati akan menyempurnakan layanan laboratorium bahasa untuk lebih menyentuh kebutuhan kebahasaan di lingkup Universitas Patimura secara khusus bagi mahasiswa asing. Diharapkan program layanan laboratorium bahasa dapat membantu mempersiapkan mahasiswa dan dosen dan lulusan Unpati untuk dapat bersaing secara global. Pengembangan bahasa Indonesia sudah begitu luar biasa pesatnya, dan dengan perkembangan global yang sekarang dengan hubungan-hubungan internasional, komunikasi antar bangsa, dan kita lihat bahwa sudah posisi bahasa Indonesia sudah sangat strategis, dan ini yang membuat banyak negara untuk bisa mengirim para orang-orang, baik itu dia sebagai pengusaha, sebagai intelektual, sebagai masyarakat yang mempunyai kepentingan, sehingga memang perlu dikuasai itu bahasa Indonesia. Mahasiswa asal Jepang Kyoko mengatakan dirinya sudah belajar bahasa Indonesia di Bandung selama 3 tahun. Namun dirinya mengaku masih mengalami kesulitan dalam penerapannya. Untuk itu dirinya datang ke Universitas Patimura Ambon untuk memperdalam ilmu bahasa Indonesia. Selain itu ada keinginan untuk mempelajari budaya Maluku khususnya Ambon. Kali ini ada kesempatan bisa masuk universitas ini. Saya bisa belajar bahasa Indonesia dan budaya Ambon juga bisa belajar. Saya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih untuk undangan saya ke Ambon. Saya berupaya belajar bahasa Indonesia dan budaya Ambon. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Ambon Selasa pagi menggelar kuliah perdana semester genap tahun ajaran 2017. Kuliah perdana ini menghadirkan pembicara, dosen Universitas Satya Wacana Salatiga, Theo Francis Litai.
Bertempat di auditorium kampus Takpen Ambon, kuliah perdana awal tahun ajaran 2017 Takpen Ambon mengusung tema membangun ketahanan berbineka tunggal ika berdasarkan Pancasila melalui pembangunan. Kegiatan ini diikuti mahasiswa dan dosen Takpen Ambon. Ketua Takpen Ambon Dr. A.C.H. Kakiai saat memberikan kuliah umum perdana mengungkapkan keberadaan Takpen Ambon menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah ini. Satu-satunya sekolah tinggi Kristen Protestan di Maluku itu menghadirkan Dr. Theophrastus Litai, dosen Universitas Satya Wacana Salatiga, sebagai pembicara dalam kuliah perdana mereka. Hal ini juga dimaksudkan untuk membangun jaringan dengan para peneliti termasuk para doktor dan profesor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam paparannya, Dr. Theophrastus Litai, dosen Universitas Satya Wacana Salatiga mengungkapkan membangun ketahanan berbineka tunggal ika berdasarkan Pancasila melalui pembangunan harus dimaknai sebagai sebuah keharusan oleh semua mahasiswa dan dosen di Takpen Ambon. Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari beragam budaya, agama, ras, dan suku. Meskipun berbeda latar belakang, namun pada hakikatnya tetap merupakan satu kesatuan. Dengan semboyan itu menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa harus dijaga dan dirawat guna menciptakan suasana damai rukun antar umat beragama dan orang basudara. Dirinya menyebutkan walaupun sudah tersita waktu untuk kuliah maupun mengajar, namun sebagai anggota masyarakat hendaknya mahasiswa maupun dosen Takpen meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Hal itu penting agar mereka memiliki kepekaan akan kebutuhan dan keinginan masyarakat di daerah ini. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Bekerja keras untuk kemajuan bersama akan dikedepankan pengurus Ikatan Alumni SMEA SMK Negeri 2 Ambon periode 2016-2019. Hal ini sebagai upaya tetap menjalani silaturahmi dan memajukan alma mater yang telah lama mereka tinggalkan puluhan tahun lalu. Dalam kesederhanaan, pengurus Ikatan Alumni SMEA SMK Negeri 2 Ambon periode 2016-2019 dikukuhkan. Pengukuhan pengurus Ikatan Alumni dari berbagai angkatan ini dilakukan Kepala SMK Negeri 2 Ambon. Pengurus Ikatan Alumni yang dikukuhkan yakni Ketua M. Boy Sangaji, Sekretaris M. Sidik Lesi, Bendahara Nancy Kailuhu yang dilengkapi dengan sejumlah bidang. Kepala SMK Negeri 2 Ambon dalam arahannya menyatakan pengurus Ikatan Alumni yang dikukuhkan nantinya harus bertanggung jawab dan sanggup menjalankan tugas dengan baik. Hal ini sebagai upaya tetap menjalin silaturahmi di antara sesama alumni dan memajukan alma mater yang telah ditinggalkan puluhan tahun lalu. Kepala SMK Negeri 2 Ambon mengharapkan pengurus Ikatan Alumni periode 2016-2019 harus senantiasa bekerja keras demi kemajuan bersama. Sementara Ketua Ikatan Alumni SMEA SMK Negeri 2 Ambon yang dikukuhkan, M. Boy Sangaji menyatakan dirinya bersama pengurus lainnya akan bekerja maksimal untuk tetap menggalang kebersamaan di antara sesama alumni. Melalui kebersamaan, dirinya yakin para alumni dapat berkontribusi kepada alma mater tercinta demi kemajuan dunia pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Makan Patita 2 Negeri Gandung Batu Merah Paso berlangsung dalam nuansa kebersamaan. Makan Patita 2 Negeri itu dirangkai dengan upacara adat dan ibadah akhir bulan. Untuk merekatkan kembali nilai persaudaraan antara warga negeri Batu Merah dan Paso Selasa lalu, dua negeri itu melaksanakan makan patita di negeri Paso. Tradisi makan patita itu telah menjadi bagian dari sejarah masa lalu yang diwariskan leluhur dan terus dilestarikan hingga saat ini. Makan patita merupakan media perekat untuk memelihara hubungan kekerabatan antara warga dua negeri bersaudara. Penjabat Raja Negeri Paso Alfred Tanahitu Mesing mengatakan, sejarah masa lalu yang diwariskan para leluhur akan menjadi bagian terpenting untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Karenanya hubungan pela gandong yang terpelihara baik ini
harus menjadi media perekat untuk menata masa depan kedua negeri itu ke arah yang lebih baik. Penjabat Raja Negeri Batu Merah M. Saleh Kiat mengatakan, dua negeri bersaudara yang memiliki hubungan kekerabatan ini akan menjadi motivator dan contoh sebagai negeri yang berakar budaya. Setiap akhir tahun kedua negeri bersaudara ini menjadikan tradisi makan patita sebagai alat perekat untuk memupuk tali keakraban sebagai bagian terpenting dalam memelihara nilai sejarah. Kita lestarikan kepada kita punya anak cucu sehingga mereka pun tidak akan melupakan acara dimaksud. Untuk itulah kita menekankan sekali lagi kepada saudara adik, bila mana ada acara-acara begini, mari kita duduk bersama untuk kita menyusun sebaik-baik mungkin. Ambon kerusuhan, Paso Batu Merah angkat sumpah di lapangan Merdeka, semua jalan-jalan yang diblokir dibuka. Itulah keberadaan Batu Merah Paso di kota Ambon ini sangat diperhitungkan. Tahun 99 memang semua jalan-jalan diblokir. Tahun 2004 Paso Batu Merah angkat sumpah di lapangan Merdeka. Hari itu pun jalan-jalan semua dilepas, tidak ada blokiran-blokiran pun. Itulah suatu wujud nyata bahwa Islam Kristen di Ambon ini tidak ada arti. Itu agama adalah merupakan keyakinan kita kepada Tuhan. Tetapi tujuan kita satu, yaitu bagaimana kita mewujudkan kepada umat manusia ini apa yang Tuhan kehendaki. Kedua negeri gandong Batu Merah Paso berjanji menjadikan tradisi makan patita sebagai kearifan lokal yang akan terus dipelihara. Dengan begitu, nilai-nilai adat dan budaya yang dimiliki dapat menjadi perisai hidup bagi anak cucu kedua negeri, sekaligus menjadi warisan budaya bangsa. Makan patita tersebut dirangkai dengan ibadah syukur akhir bulan. Abu Saubawa, UNGA melaporkan. Kapal pesiar mewah berbendera Jepang MS Asuka yang membawa lebih dari 600 penumpang 2 hari ini menyinggahi kota Ambon. Para penumpang menyempatkan waktu singkat mengunjungi sejumlah objek wisata di kota Ambon. Kapal pesiar berbendera Jepang MS Asuka II merapat di Pelabuhan Yosudarso, Ambon sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kapal bak Hotel Terapung ini membawa lebih dari 600 penumpang dan 400 kru kapal. MS Asuka bertolak dari Malau Kepulauan Salomon dan menyinggahi kota Ambon hari ini. Saat merapat di Pelabuhan Yosudarso, kapten kapal bersama beberapa stafnya disambut pejabat pemerintah provinsi maupun kota Ambon. Kapten kapal MS Asuka II Masuyama mengapresiasi penyambutan yang dilakukan pemerintah dan warga setempat. Menurutnya, warga kota ini begitu ramah dan santun. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon Hendrik Sopakua menyatakan MS Asuka II adalah kapal pesiar asal Jepang pertama yang mengunjungi kota Ambon. Dinas Pariwisata melayani tur bagi para wisatawan asal Asia ini ke sejumlah objek-objek wisata terkenal di kota Ambon. Waktu yang cukup singkat ini akan dimanfaatkan para wisatawan untuk menikmati kota Ambon, baik budaya, kuliner, serta keramataman warga kotanya. Dan ini sejarah baru dalam soal turisme untuk Ambon dari Jepang. Karena itu kita lagi menggagas untuk mendorong pariwisata Jepang dan China untuk kembali kita membuka komunikasi untuk mengunjungi Ambon. Dengan China kita sudah komunikasi untuk lewat Manado, dan kini Jepang kita sudah membuka komunikasi untuk mereka akan ke tahun-tahun depan itu tetap akan mengunjungi Ambon. Staf penghubung kapal pesiar MS Asuka II M. Suzuki menyatakan kapal tersebut berangkat dari pelabuhan Yokohama, Jepang menuju Malau Kepulauan Salomon dan kini tiba di Ambon. Tujuan perjalanan berikutnya yakni ke Kepulauan Komodo di Nusa Tenggara Timur. We will go to the Komodo Island after Ambon, and then after that we will go to the Singapore, Penang, and Ho Chi Minh in Vietnam, and then last port in Hong Kong. Sejak 2012, kota Ambon telah disinggahi 6 kapal pesiar dari berbagai negara
antara lain Discovery, Amadea, Spirit Adventure, dan Artania. Kunjungan kapal pesiar menandakan kota Ambon yang kondusif ini layak dikunjungi. Melki Laitu Saule, Sarles Polaman melaporkan.